Hari ini saya tergerak untuk sampaikan firman Tuhan yang beda, atau kita tidak ikuti seri Ibrani, karena saya yakin saat ini Tuhan mau bicara kepada kita semua, dan Dia mau mempersiapkan kita untuk mengalami terobosan dalam hidup kita masing-masing, saudara. Dan kita tahu, saudara, segala sesuatu itu Tuhan berdaulat, ya. Memang kita boleh katakan kita berdoa, kita berpuasa. Tetapi pada akhirnya Tuhan Yesus sendiri yang mendatangkan terobosan dalam hidup kita. Oleh sebab itu segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus saja. Di dalam segala hal, saudara, kadang Tuhan izinkan, ya, hal-hal yang kelihatannya tidak enak terjadi seperti COVID ini. Sehingga banyak hamba Tuhan, anak Tuhan, melewati tantangan atau masa-masa yang agak sulit, saudara. Nah, saya tahu banyak hamba Tuhan, anak Tuhan, ya, mengalami stres karena kebutuhan, karena kekhawatiran, saudara. Nah, oleh sebab itu, pada saya berdoa, Tuhan mulai menyatakan beberapa hal supaya kita memperoleh terobosan. Tuhan membuat saya melihat hal-hal yang penting pada masa-masa ini. Apa yang harus kita lakukan atau bagaimana sikap hidup kita, ini merupakan hal yang penting. Kita bisa banyak mendengar firman Tuhan, tetapi saudara, mungkin tidak banyak kita melakukan firman Tuhan dengan setia. Sekalipun hal-hal yang sederhana kadang membuat kita susah melakukannya. Pada saat kita dipenuhi dengan kekhawatiran, tekanan, maka kita lupa semua hal itu. Tetapi Tuhan mau pada saat-saat ini, saudara, bahwa kita fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik pikiran kita, jiwa kita. Biarlah mata kita selalu tertuju kepada Dia dan berharap kepada Dia. Saya yakin, saudara, ya, banyak kita mungkin kecewa, ya, karena mungkin harapan kita letakkan di atas manusia, iman kita kepada manusia dan sebagainya, bukan Tuhan Yesus. Nah, lewat masa-masa ini kita dapat melihat, ya, bahwa semua itu tidak ada buahnya, tidak ada hasilnya. Tetapi pada saat kita berharap kepada Tuhan Yesus dan melakukan segala sesuatu untuk Dia dan bagi Dia, saya melihat banyak anak Tuhan mulai mengalami terobosan-terobosan yang secara ilahi. Dan melihat bagaimana Tuhan pimpin dan Tuhan memberkati saudara. Tetap, saudara, sebagai umat Tuhan, saudara pernah dengar firman dan khotbah saya. Musim di dunia bisa berubah, tetapi bagi kita sebagai umat Tuhan, berkat dan perlindungan dan pertolongan Tuhan tidak pernah henti-henti. Itulah sebabnya umat Tuhan justru saat ini, saya yakin inilah saatnya kita akan bersinar. Ini saatnya kita menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa hal saya tergerak untuk sampaikan, saudara. Saya yakin kita semua pernah dengar topik-topik ini, pelajaran ini di berbagai gereja oleh beberapa pendeta. Tapi saya mau sampaikan sekali lagi untuk mengingatkan kita. Marilah kita jangan sampai jemu mendengar suara Tuhan. Kadang kita mendengar itu lagi kayaknya kok sama, ya. Kenapa nggak ada hal yang baru? Saudara, hal-hal yang rohani sebenarnya tidak sesulit apa yang kita pikirkan. Hal yang sangat sederhana sekali, tetapi merupakan kunci, saudara, terobosan. Nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu pewahyuan yang dalam-dalam, saudara. Tetapi kadang-kadang hal-hal yang sederhana saja. Saya teringat film Kung Fu Panda, saudara. Dia mencari suatu penulisan, yaitu seharusnya mengatakan rahasia-rahasia Kung Fu yang tertinggi, saudara. Ternyata pada saat dia terima sebuah kertas, dalamnya kosong, saudara. Nggak isi apa-apa. Jadi kadang-kadang hal-hal yang sederhana, ya, kadang-kadang yang mungkin tidak ribet,
itu merupakan hal-hal yang membuat kita terobos. Ya. Kembali lagi satu hal, yaitu iman kita, saudara. Firman Tuhan katakan di ayat pasal 11 Ibrani ayat 5 dan 6. Saya senang ayat ini. Apa dikatakan? Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya. Perhatikan saudara, bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Kita dapat melihat iman ini tidak hanya seolah-olah percaya secara mental. Tetapi jika kita melihat dalam ayat ini ada beberapa hal yang penting sekali. Tidak kebetulan Henokh itu diangkat. Dan saya yakin ini merupakan suatu gambar bagi gereja akhir zaman sebelum gereja itu diangkat. Yang pertama, tidak mengalami kematian. Gereja yang terangkat adalah gereja yang tidak mengalami kematian. Serupa dengan Henokh. Karena Henokh merupakan gambar gereja yang diangkat di akhir zaman. Namun apa sih kesaksian Henokh? Jelas sekali dikatakan. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian. Atau dia hidup berkenan. Bahwa ia berkenan kepada Allah, saudara. Sebuah kehidupan yang berkenan kepada Allah. Suatu kehidupan yang dia jalani, ada satu kehidupan yang selalu berkenan kepada Tuhan. Dan ini satu hal yang tidak gampang. Saya melihat diri saya, mungkin akhir-akhir agak lebih banyak hari-hari yang berkenan. Tetapi mungkin juga ada beberapa hari yang mungkin Tuhan tidak berkenan sekarang. Tetapi Henokh adalah seorang hamba Tuhan yang berkenan setiap hari. Dan saya baru melihat suatu video di Sitrof. Dia katakan, Tuhan menghendaki kita jalan di dalam, hidup di dalam api kemuliaan, api Roh Kudus itu. Kemudian dia tanyakan kepada Tuhan, apa sih api kekudusan itu? Apa sih api Roh Kudus itu? Tuhan bilang, bertobat setiap hari. Berarti, jika hal-hal yang tidak berkenan, kita cepat-cepat bertobat. Hari itu setiap hari. Pada saat Roh Kudus menginsafkan hati kita, ada hal-hal yang tidak berkenan, kita langsung bertobat. Itulah suatu kehidupan, saya percaya, yang seperti Henokh. Sebelum diangkat, gereja merupakan gereja yang hidup berkenan di mata Tuhan, saudara. Karena gereja memiliki iman. Memang tidak salah beriman itu untuk mendapat sesuatu berkat, tidak salah. Tetapi lebih dari itu, jika kita melihat ini, adalah iman yang hidup berkenan. Orang yang berhidup berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang beriman, saudara. Bukan saja seorang yang memiliki harta kekayaan, mobil besar, rumah besar. Tetapi yang saya lihat di dalam firman Tuhan adalah mereka yang hidup berkenan. Mereka berarti apa? Mereka sungguh-sungguh mau hidup demi Tuhan. Inilah saatnya, saudara, yang sulit. Sebab pada saat di mana segala sesuatu berjalan dengan baik dan lancar, keuangan mengalir dengan baik, kesehatan tidak terganggu, semua kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Tetapi pada saat kita mulai mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup, mungkin kekurangan ataupun apapun, sakit penyakit mungkin mulai ada tanda-tanda. Inilah saatnya. Apakah kita masih bisa bersyukur dan hidup berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita masih memiliki jiwa yang sukacita, damai, sejahtera? Masih berharap besar? Masih mempunyai roh yang menyala-nyala? Masih mau melayani Tuhan? Masih mau berdoa dan baca firman? Masih mau memperhatikan perintah Tuhan dan suara Roh Kudus yang
bicara kepada kita. Ini adalah hal yang penting yang Tuhan mau sampaikan. Inilah orang-orang, saudara, yang memegang kunci untuk memperoleh suatu terobosan. Sebab dikatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Wah, ini luar biasa ya, saudara. Dan dikatakan satu ayat lagi, segala sesuatu dikerjakan tanpa iman adalah dosa, saudara. Bahkan, saudara, pada saat kita khawatir, sebenarnya kita sudah tidak berkenan kepada Tuhan. Pada saat kita bersungut-sungut, kita sudah tidak berkenan. Sebab kita menyatakan kita tidak percaya kepada Tuhan. Hal begitu sederhana, saudara, tetapi merupakan hal yang tidak gampang untuk kita lakukan setiap saat. Jadi katakan apa? Sebab, saya suka ayat ini, dikatakan sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Artinya apa? Pada saat kita datang di hadapan Tuhan mencari wajah Allah, pertama-tama kita harus yakin dahulu bahwa Allah mendengar, Allah memperhatikan, memprihatinkan kita. Allah itu hidup, Allah itu luar biasa. Sebab kenapa, saudara? Sebab dikatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya yakin ini bukan bicara kepada umat atau manusia yang tidak kenal Tuhan. Ayat ini ditujukan kepada kita, umat Tuhan. Sekalipun kita sudah mengalami lahir baru, tetapi Tuhan menghendaki kita sungguh-sungguh mencari Dia. Sungguh-sungguh menantikan Dia di dalam doa. Sungguh-sungguh, saudara, berdoa dan mencari wajah-Nya. Kenapa? Sebab pada saat itulah kita memperoleh kekuatan, saudara. Saya melihat diri saya seringkali pada saat doa kurang cukup, maka kedagingan mulai muncul, saudara. Kekhawatiran dan sikap yang tidak begitu baik. Itulah mulai muncul kedagingan kita. Ya. Tetapi pada saat kita dekat dengan Tuhan, berjam-jam menantikan Tuhan, sesuatu terjadi, saudara. Sesuatu terjadi saat kita ada di altarnya. Sesuatu yang membuat kita kuat, membuat kita bijak, membuat kita berani, membuat kita tidak tertekan, saudara. Luar biasa hadirat Tuhan. Yang pertama, kunci terobosan adalah iman. Apakah saudara masih yakin dan percaya? Apakah saudara masih berharap kepada Tuhan? Itu merupakan iman. Apakah saudara sama seperti sebelum pandemi? Masih berapi-api? Masih percaya Tuhan melindungi? Iya kan? Sebab setelah berapa bulan kemudian, iman kita mulai letoy, mulai lemah, mulai takut. Saudara, itu berarti kita tidak progres, tetapi regres, saudara. Ini penting sekali. Kedua, sikap kita. Sikap kita di hadapan Tuhan dan sikap kita di hadapan manusia. Ternyata dua-dua itu penting. Saya baru sadari juga bahwa sikap kita kepada Tuhan itu lebih gampang daripada sikap kita yang kita harus ada di hadapan manusia. Lebih gampang tuh di hadapan Tuhan, karena tidak ada orang yang lihat. Tetapi Tuhan menghendaki kita mempunyai sikap yang sama terhadap manusia, tetap kepada sesama. Sebab perintah Tuhan kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Dan perintahnya sama dikatakan, kasihilah sesamamu sama seperti dirimu sendiri. Dan saudara, ini perintah kayaknya bagi kita lebih gampang mengasihi Tuhan daripada kasih sesama. Kenapa? Karena Tuhan itu sempurna. Tuhan itu telah berkorban bagi kita. Tapi kadang-kadang sesama menyebalkan, ya kan?
menyebalkan, aduh lu kok begitu banget ya. Nah, sehingga kita bisa kecil hati, kecewa ya kan saudara. Tetapi Tuhan perintahkan, bahkan kasihilah musuhmu, doakan mereka. Saudara, ini bukan hal yang gampang. Ini merupakan juga tantangan bagi hidup saya. Sehingga pada masa pandemi ini, saya mulai juga mendoakan orang-orang yang mungkin saya tidak sukai. Hamba-hamba Tuhan saya bawa dalam doa dengan sungguh-sungguh. Saya tidak kenal mereka. Tetapi saya belajar mempunyai sikap yang benar di hadapan Tuhan. Mendoakan saudara, melayani. Di Wahyu saudara, pasal 2, saya pernah bahas tentang 7 gereja yang pertama, yaitu gereja Efesus. Ya, bertahun-tahun saudara, saya selalu anggap gereja ini hilang kasih. Mula-mula adalah hilang kasihnya kepada Allah. Tapi puji Tuhan, barusan ini saya baru sadari. Setelah saya banyak riset dan pelajari berapa interpretasi melalui internet, dan saya temukan seorang penulis yang luar biasa. Mungkin satu-satunya yang menulis membukakan hal ini, mata rohani saya. Yang Wahyu pasal 2 ayat 26 itu, mari kita bacakan terdahulu. Dikatakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Saudara, saya selalu bingung kalau kasih mula-mula gereja Efesus itu kepada Tuhan itu mulai dingin. Tidak mereka menderita bagi nama Tuhan Yesus. Dan engkau tidak mengenal lelah. Mereka melayani dengan tekun. Melayani siapa? Melayani Tuhan, saudara. Bagaimana jemaat yang tidak mengasihi Tuhan bisa melayani Tuhan, bisa menderita bagi Tuhan, ya, bisa membedakan orang baik dan jahat. Namun demikian katanya, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini bolak-balik saya tidak mengerti, saudara. Terus terang. Jadi banyak kitab komentar mengatakan mereka hilang kasih mula-mula kepada Allah. Tetapi setelah saya pelajari, ternyata bukan kepada Allah. Tetapi mereka mulai tidak lagi mengasihi sesama, saudara. Mulai cuek-cuek, tidak mempeduli sesama, saudara. Maka dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saudara, jika ingat sejarah gereja Efesus, bagaimana gereja itu gempar sampai ke Asia. Dikatakan Asia Minor, itu semua orang telah mendengar firman Tuhan. Mereka menjangkau jiwa, gempar saudara, Injil di mana-mana lewat gereja Efesus. Tetapi pada akhirnya, pada saat Rasul Yohanes tulis surat kepada gereja ini, mereka dingin saudara, bukan dingin terhadap Allah, tetapi mereka dingin kepada sesama, saudara. Mereka tidak lagi peduli akan sesama, akan manusia. Dan saudara, saya melihat beberapa hamba Tuhan yang mereka selalu memberi sembako, pergi ke tempat-tempat untuk melayani mereka yang butuh. Saudara, saya melihat mereka terus Tuhan cukupi dan Tuhan berkati. Mengalir terus, saudara. Berkat itu terus mengalir. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan mau kita mempunyai sikap yang benar. Khususnya sikap
terhadap sesama. Sesama itu bukan saja terhadap sesama umat Kristen, tetapi sesama manusia yang diciptakan oleh seserupa dengan gambar Allah. Apakah mereka kenal Tuhan? Itu urusan nanti. Tuhan akan jamah mereka. Tapi bagi kita, saudara, kita harus mulai ya, dalam kesusahan ini, dalam kekurangan, hati kita harus terus terbuka. Harus terus, jangan sampai menutup dan mengeras. Kadang orang yang datang meminta pertolongan dan kita tahu saudara dia butuh. Jangan keraskan hati. Seberapa kita ada, kita bisa berikan, kita berkati saudara. Ini merupakan hal yang penting. Sikap kita kepada sesama. Saudara, inilah yang Tuhan menghendaki merupakan kunci yang kedua. Jangan hanya memikirkan diri kita. Memang tidak gampang, saudara. Tapi saya pun belajar. Saya belajar sedikit pun kita bagikan bagi mereka yang butuh. Saya melihat kemurahan Tuhan yang amat besar. Ya saudara, ini saatnya. Di mana kesesungguhan iman kita kepada Tuhan Yesus diuji, saudara. Ya kan? Memang gampang seperti Tuhan katakan. Wanita yang memberikan 2 keping itu dimasuk ke kantong persembahan. Tuhan katakan dia berikan yang terbesar. Karena apa? Karena dia bilang semuanya memberi dalam kelimpahan. Tetapi wanita itu memberi di dalam kekurangan. Saudara, ini merupakan hal yang luar biasa. Ishak pada saat kelaparan, di dalam kekurangan, Tuhan katakan taburlah. Maka 100 kali lipat ganda diberikan kepada dia. Di saat kekurangan adalah saat yang paling tepat untuk kita tabur dan berikan kepada mereka yang membutuhkan. Ini adalah kunci yang kedua, kunci terobosan. Sebenarnya ada kaitannya dengan iman. Ya. Iman, sikap itu harus sama, saudara. Sebab dikatakan apa? Kita lanjutkan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Tidak memperhatikan, mengasihi sesama, ternyata adalah dosa. Tuhan mau gerejanya bertobat. Bertobat karena tidak memperhatikan sesama, saudara. Ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa, saudara. Dan dikatakan aku akan mengambil kaki dian. Artinya apa? Kaki dian adalah lambang gereja. Bahwa gereja itu tidak ada lagi kesaksian. Tidak lagi memiliki kesaksian. Tidak lagi mendatangkan dampak bagi orang-orang di sekitar. Karena apa? Karena udah cuek-cuek. Saudara, seringkali perbuatan orang yang membuat kita kecil hati. Ya. Gereja yang pernah mengalami pepecahan, saudara, saya dapat melihat selalu hilang kasih. Kadang-kadang kejam sekali, saudara. Saya telah mengalami gereja yang mengalami pepecahan. Sangat mengerikan bahwa kadang umat Kristen lebih istilahnya kejam, saudara, dibanding mungkin orang yang non-Kristen. Karena sakit hati, saudara. Maka kita jangan izinkan hal itu terjadi. Selalu lembutkan hati kita di hadapan Tuhan. Hal ketiga, pelayanan. Saat ini, saudara, kita katakan, wah sekarang kita nggak bisa bergereja, nggak ada lagi pelayanan. Itulah masalahnya, sehingga kita semua suam-suap kuku, dingin-dingin saja. Tetapi dikatakan firman Tuhan Mazmur, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi.
beribadah. Beribadah sebenarnya melayanilah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Serve the Lord with gladness. Bukan beribadah, tapi layani Tuhan dengan sukacita. Saudara mengatakan, Pak, kita sekarang udah nggak ada praise and worship. Kita sekarang udah nggak ada WL, nggak ada backup, nggak ada Sunday school. Melayani apa ya kan? Pelayanan itu tidak terbatas dalam hal-hal di gereja saja. Saudara tahu pada saat saudara mendoakan orang itu merupakan pelayanan. Pada saat saudara memperhatikan orang itu merupakan pelayanan. Pada saat saudara berdoa mencari Tuhan itu merupakan pelayanan. Pada saudara tanyakan Tuhan, bagaimana saya bisa menjadi saluran berkat bagi orang yang butuh. Saudara sudah masuk di dalam pelayanan. Saudara doakan orang yang melayani. Aduh Tuhan, saya doakan mereka. Itu pun pelayanan, saudara. Banyak kita sudah tidak lagi. Gitu. Ya udah nggak ada gereja, belum ada ibadah. Kita nggak usah layani lagi. Saudara, sangat menyedihkan. Nah, saya melihat justru hamba-hamba Tuhan pakai kesempatan ini untuk terus menjadi saluran berkat. Baik itu mendoakan orang, baik itu memberi makanan, baik itu menantikan Tuhan mendoakan ini dan itu. Itu merupakan pelayanan. Keluaran 23 katakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan atau kamu harus melayani Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Orang yang melayani Tuhan, Tuhan akan memberkati tahun-tahun. Mereka akan hidup ya sampai puas istilahnya di bumi ini. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan. Dikatakan sakit penyakit itu akan diangkat. Kenapa? Karena Tuhan katakan, kamu harus bukan beribadah, harus melayani Tuhan, lebih tepatnya. Serve the Lord. And God will take away, God will bless your bread and your water. And take away all your sicknesses. Mengambil semua sakit penyakit. Justru orang yang tidak melayani kadang mengalami sakit penyakit. Orang yang terus melayani. Saya melihat mereka, saudara. Pergi kemana-mana. Nggak kena tuh COVID melayani. Kenapa? Karena mereka melayani Tuhan, saudara. Nah ini penting, saudara. Saya perlu sampaikan ini. Jangan pasif, saudara. Mulai hari ini tanya, Tuhan, saya tidak mau diam, nggak mau dormant. What is dormant? Berarti nggak bekerja, nggak ada apa-apanya, saudara. Saya mau Tuhan pakai saya. Tuhan, apa yang saya bisa lakukan untuk memuliakan nama-Mu? Saudara, tadi kita baca, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan akan nyatakan apa yang harus kita lakukan. Saya masih berdoa, sekalipun masih belum bisa terlalu aktif, tapi saya terus doa. Doakan jiwa-jiwa, doakan mereka yang sakit, ada kesempatan saya langsung lakukan, saudara. Barusan seorang minta untuk didoakan. Pak, kepala saya sakit, jantung berdebar-debar, kaki selalu dingin. Lewat telepon saja, sudah. Saya tidak kenal orangnya, itu dikenalkan oleh Ibu Deborah. Pak, tolong doakan buat kawan saya nih. Selalu sakit, kepala dingin. Kepalanya pusing, jantung berdebar-debar, kaki dingin. Saya tidak tahu dia Kristen atau tidak. Saya doa, hadirat Tuhan sampai. Saya angkat tangan, Bu. Berdoa bersyukur pada Tuhan Yesus. Doa. Saya rasakan hadirat Tuhan. Kemudian tanyakan, Bu, saya merasakan hadirat Tuhan. Apakah Ibu rasakan sesuatu? Dia katakan, pelong. Kemudian saya baru tahu, oh Ibu itu sebenarnya belum kenal Tuhan Yesus Kristus. Tetapi lewat jamahan Tuhan,
dia mau datang kenal Tuhan Yesus. Saudara, pelayan itu luar biasa. Di dalam tengah kesibukan, jangan lupa melayani orang. Sesuai dengan talenta dan kekuatan sudah kemampuan. Maka Tuhan akan mendatangkan terobosan dalam hidupmu. Pelayanan. Dan terakhir kelima adalah doa yang tidak henti-henti. Doa merupakan pelayanan, saudara. Lukas pasal 18 mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sebab di akhir zaman bisa gampang hati menjadi dingin. Tapi doa membuat hati kita bergebu-gebu bagi Tuhan. Doa menguatkan manusia rohani, saudara. Khususnya doa di dalam roh, saudara. Kadang Tuhan bangunkan, saya berdoa. Sekarang 1 jam, 2 jam. Saudara, sekalipun kurang tidur, tetapi pada saat bangun, ada kekuatan ilahi, sukacita ilahi yang luar biasa. Rasul Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Sebelum Tuhan naik ke surga, dikatakan kepada murid-muridnya, menantikan di Yerusalem. Kenapa? Sebab kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh dunia dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saat mereka dipenuhi Roh Kudus, Petrus berubah. Kekuasaan, urapan Tuhan mengalir lewat rasul-rasul itu. Mulai kita melihat mukjizat terjadi karena ada suatu gemparan ilahi, rohani gempar, saudara. Yang saya pernah mengalami pada saat teman berdoa dalam roh, terus, saudara. Doa jangan 5 menit, terus 10 menit, 12, terus diam, doa lagi, saudara. Apa yang terjadi? Wah, kita dikuatkan. Setelah kita dipenuhi, kemudian itu mulai mengalir hadirat Tuhan. Setelah mengalir, gempar, saudara, meledak ke kiri kanan. Nah, itu terobosan mulai terjadi. Jadi 5 hal, saudara, ya, doa itu merupakan hal yang penting, saudara. Khususnya doa dalam roh. Roma katakan kita tidak tahu apa yang harus kita doakan. Roh Kudus menolong kita berdoa. Saat kita berdoa dalam roh, kita sedang mendoakan umat-umat Tuhan. The saints of God. Kita mulai mendoakan mereka. Kita mulai mendoakan apa yang Tuhan atau Roh Kudus hendak kita doakan. Kita menjadi alat berkat di alam roh mendoakan kerajaan Allah dinyatakan. Doa. Dan orang yang berdoa tidak akan kekurangan. Orang yang berdoa akan melihat mukjizat Tuhan dinyatakan. Akan mengalami terobosan demi terobosan. Tuhan buka jalan, malaikat mulai bekerja. Malaikat dapat bekerja hanya pada saat engkau berdoa. Tuhan telah mengutus malaikat kepada kita masing-masing. Ada malaikatnya besar-besar, karena banyak doa, Tuhan kirim malaikat yang besar. Ada malaikatnya jadi ngantuk terus, bro. Ngantuk. Malaikat di belakang saudara ngantuk. Kenapa? Nggak ada tugas diberikan. Karena malas berdoa, saudara. Tapi pada saat saudara berdoa, malaikat pun ikut sibuk. Dan terobosan akan terus terjadi. Ada amin, saudara. Jadi 5 hal saya mau sampaikan kunci terobosan hari ini. Dan saya berdoa saudara dapat menerima ini dan mulai dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, iman. Apakah saudara percaya? Apakah saudara setiap hari baca firman dipraktekkan dalam hidup? Apa hanya nyangkut di kepala saja? Saudara, selama pengetahuan itu nyangkut di sini, tidak banyak manfaatnya. Sejauh pengetahuan saja. Tetapi pada saat pengetahuan itu diaplikasikan dalam hidup saudara, maka itu merupakan kehidupan
yang mulai mendapat perhatian dari Bapa di surga. Kedua, sikap kita, saudara. Jangan sampai cuek, jangan sampai dingin, sampai tidak peduli. Aduh, itu sikap yang sangat menyedihkan. Karena umat Kristen bukan demikian. Umat Kristen adalah umat yang selalu memperhatikan orang-orang di sekitar, sesama kita. Kalau kita masih belum bisa dalam keuangan, minimal kita mulai doakan. Nah, siapa tahu Tuhan mulai tergerak dan justru memberkati saudara menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Ketiga, pelayanan. Ya. Jangan bilang kita tidak lagi ada pelayanan. Tetap ada pelayanan. Cari waktu untuk melayani Tuhan. Pada saat ada butuh, kita layani. Itu pelayanan yang luar biasa. Menjadi saluran berkat. Perpanjang tangan Tuhan. Penyambung lidah bagi Tuhan. Itu hal yang penting. Dan terakhir adalah doa. Pelayanan tanpa doa tidak ada kuasanya, seolah-olahnya kerjaan sosial. Tapi pelayanan lewat doa mendatangkan suatu perubahan yang luar biasa. Menjadi gereja Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Demikian saudara firman hari ini. Saya berdoa saudara mendapat hikmat, mendapat berkat dan pesan dari Tuhan. Dan saudara mulai mengalami terobosan yang besar dalam hidup ini. Ingat saudara, kita butuh Tuhan yang mendatangkan terobosan, kita butuh Tuhan yang membuka jalan, kita butuh Tuhan ulurkan tangannya, memberi pertolongan bagi kita semua. Amin. Mari saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau doa dan memberkati, haleluya. Berkati kehidupan saudara, pekerjaan tangan saudara, usaha saudara, dan menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat. Kami mengucap syukur Bapa Surgawi. Kami berdoa firman ini tidak kembali kepadamu dengan sia-sia, tapi mencapai tujuan dan menghasilkan suatu kemakmuran buah dalam kehidupan kami semua. Saudara, kami jadikan kami semua satu alat Tuhan. Justru akhir-akhir ini, bukan yang takut, bukan yang pasif, tetapi agresif di hadapan-Mu. Melayani Tuhan baik dalam doa, dalam talenta yang Tuhan berikan. Apapun juga Tuhan, kami tidak mau pasif, tetapi kami mau agresif melayani-Mu. Saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Memberkati pekerjaan tanganmu, membuka jalan, menjadikan engkau orang yang penuh dengan kasih sayang, yang mempeduli sesama, dan memuliakan nama Tuhan Yesus dalam kehidupan. Amin. Tuhan memberkati, sampai kita jumpa kembali. Amin.